Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube channel Triangle Football. Di video kali ini kita bakal melanjutkan olah episode kedua untuk rekap pertandingan semalam dari grup A, Hungaria lawan Swiss, kemudian dari grup B, Spanyol Kroasia, dan juga Italia versus Albania. Oke guys, tanpa panjang kata, kita bakal langsung aja masuk ke dalam pembahasannya di Olala, obrolan sepak bola untuk pembahasan Euro dari grup B. Let's go. Oke guys, jadi pertandingan lanjutan dari grup A antara Hungaria dan juga Switzerland itu berakhir dengan skor 3-1. Jadi kalau kita lihat komposisi pemain ya dari kedua tim, dari Hungaria dan juga dari Switzerland, emang di atas kertas itu Switzerland lebih diunggulkan ya, Swiss maksudnya. Negara Swiss itu lebih diunggulkan. Kenapa? Karena ada beberapa pemainnya yang lumayan bagus. Misalnya yang pertama ada Granit Xhaka, kemudian untuk kipernya ada Jan Sommer, kiper Inter Milan, dan juga back dari Manchester City itu Manuel Akanji. Jadi memang komposisi pemainnya itu bagus banget ya untuk dari Switzerland, dan memang hasil akhirnya itu juga membuktikan kenapa di atas kertas Swiss itu lebih diunggulkan. Nah, untuk Hungaria sendiri nggak kalah bagus juga pemain-pemainnya, cuman nggak sebagus dari Switzerland kalau kita lihat perbandingannya, karena di Hungaria itu cuman ada Gulasi kipernya sama Szoboszlai yang kita kenal ya. Selain dari itu emang pemainnya nggak terlalu kita kenal, atau memang mungkin kurang sering kita lihat ya performa mereka di pertandingan. Mungkin ada beberapa pemain yang kurang saya tahu juga dari Hungaria yang memang terkenal, tapi memang kurang saya tahu. Tapi memang dari yang saya tahu, yang paling bagus yang menurut saya itu dari Hungaria cuma Szoboszlai dan juga Gulasi. Nah, untuk kalau kita lihat ya statistik mereka di pertandingan kemarin antara Hungaria lawan Swiss, yang keluar sebagai man of the match itu Granit Xhaka ya, meskipun dia nggak cetak gol. Yang cetak gol itu dua, kemudian si Abitzer, kemudian si Embolo ya. Nah, untuk man of the match yang keluar sebagai man of the match-nya itu Granit Xhaka ya. Meskipun di live score-nya itu, di SofaScore, rating dari Granit Xhaka itu cuma 8,1 dan Abitzer itu yang 8,5, tapi man of the match-nya diberikan kepada Xhaka. Tapi nggak terlalu masalah juga sih. Yang terpenting kalau dari pertandingan antara pertandingan untuk seperti Euro dan juga Piala Dunia, itu yang penting menang sih menurut saya. Nah, untuk man of the match-nya itu hanya bonus, dan memang udah tercapai juga ya kemenangan dari Swiss. Nah, untuk kalau kita lihat head to head dari kedua negara ini ketika bertanding, memang untuk dari 3 kali pertandingan tuh Swiss lebih unggul ya, 2 kali menang, dan juga Hungaria itu cuma sekali menang. Jadi emang wajar Swiss tampil sebagai pemenang di pertandingan kali ini. Oke, kita lanjut lagi di pertandingan selanjutnya antara Spanyol lawan Kroasia. Spanyol di sini tuh tampil sangat-sangat luar biasa ya, betul-betul di luar dugaan apa yang bisa mereka lakukan gitu. Kalau kita lihat dari penguasaan bola ya, antara Spanyol dan juga Kroasia itu lebih unggul dalam penguasaan bola, lebih unggul dalam shot, kemudian on targetnya emang sama sih seperti Spanyol, tapi yang lebih krusial, yang lebih efektif dan juga lebih agresif itu yang pastinya akan selalu keluar sebagai pemenang, dan itu yang dilakukan sama Spanyol. Jadi Spanyol itu bermain quick counter dan juga agresif. Setiap kali kalau kita nonton, saya juga nonton pertandingannya Spanyol lawan Kroasia, setiap kali mereka berhasil mengamankan intersepsi dan menguasai bola, tuh aliran bolanya langsung cepat dipassing ke pemain tengah, kemudian dialirkan ke bagian sayap atau juga ke strikernya untuk langsung memulai serangan yang agresif. Kalau sebelumnya kita tahu bahwa Spanyol itu bermainnya itu penguasaan bola, tapi di pertandingan semalam lawan Kroasia itu Spanyol lebih bermain pragmatis untuk agresif dan juga efektif dalam pada saat penguasaan bola. Didapat bola langsung umpan ke pemain sayapnya atau juga langsung ke striker untuk bisa ciptain peluang dan kalau bisa lagi menciptakan gol. Dan itu terjadi di babak pertama ketika Morata mencetak gol di menit 29. Itu berawal dari
intersepsi bola, kemudian through ball langsung ke Morata, karena memang Morata positioningnya bagus banget, dia langsung mencari ruang dan bola through ballnya juga langsung terarah ke dia. Penguasaan bola dari Morata juga bagus, dia bisa menjaga menjaga bolanya dari back dari Kroasia yang ingin merebut bolanya, dan kemudian menyelesaikannya dengan finishing yang lumayan cantik yang nggak bisa diselamatkan oleh kiper dari Kroasia, dan itu golnya sangat indah banget. Kemudian dari gol kedua pun seperti itu, dari serangan dari sayap, kemudian bolanya kembali ke Fabian Ruiz yang berada di tengah lapangan, dia gocek dari luar kotak penalti dan masuk sampai kotak penalti dan lepasin shoot yang nggak bisa ditahan sama kiper Kroasia. Begitupun dengan gol ketiga dari Spanyol ya. Golnya itu dari Lamine Yamal, dari sayap juga, lewat permainan agresif, langsung diumpan dari corner kick, dari corner kick, kemudian dipassing ke Lamine Yamal, dan Lamine Yamal langsung umpan ke Carvajal yang mana dia nggak di man marking sama playernya Kroasia, bebas banget dan langsung satu sentuhan langsung gol. Di babak kedua pun kita bisa lihat bagaimana agresif dan juga efektifnya penyerangan dari Spanyol. Mereka itu bisa Lamine Yamal, Lamine Yamal itu hampir saja mencetak gol lagi, tapi emang tendangan dari Lamine Yamal masih bisa ditepis sama kiper dari Kroasia. Menurut saya yang paling tampil gemilang dari pertandingan semalam itu, meskipun man of the match-nya itu diberikan kepada Fabian Ruiz, menurut saya Lamine Yamal tampil bagus banget ya, 1 assist dan juga 1 peluang bagus, tapi emang masih perlu jam terbang lah. Diwajarkan karena ini pertandingan Euro pertama dari Lamine Yamal dan juga dia masih berukuran 16 tahun, tapi dia tampil bagus banget dengan 1 assist-nya. Dan kalau memang peluangnya itu bisa dimanfaatkan oleh Lamine Yamal dengan baik, mungkin dia bisa cetak 1 gol dan saya yakin dia yang jadi man of the match. Jadi kita lihat dari statistik permainan ya, dari penguasaan bola itu Kroasia itu 54% dengan 16 shot dan juga 5 on target. Nah untuk Spanyol sendiri itu 46% penguasaan bola, 11 shot dan juga 5 on target. Jadi untuk on targetnya itu sama, tetapi shotnya itu lebih banyak dari Kroasia. Karena memang menurut saya kekurangan dari Kroasia itu adalah nggak punya striker yang bagus ya. Kekurangan nomor 9 dari Kroasia. Mereka punya striker yang dalam pertandingan itu memang terjadi kontroversi ketika dia dilanggar sama Rote, yang menurut saya itu udah 100% gol yang memang harus 100% itu kartu merah dari Rote. Tapi kenapa wasit hanya memberikan kartu kuning, saya juga nggak ngerti. Itu seharusnya memang kartu merah, dan strikernya juga nggak bisa memanfaatkan peluang untuk bisa mencetak gol dari titik putih. Terjadi kesalahan itu memang juga dari Unai Simon ya. Unai Simon gagal dan juga lambat untuk clearance bolanya malah berhasil direbut sama pemain dari Kroasia, diumpan ke strikernya Kroasia, tapi masih kurang efektif dia untuk langsung menyelesaikan peluangnya, dan akhirnya dilanggar sama Rodri, penalti dan ditepis sama Unai Simon. Unai Simon berhasil redeem kesalahannya dan bola reboundnya itu gol, tapi akhirnya dianggap offside. Jadi emang selama pertandingan semalam itu Kroasia hanya memanfaatkan tembakan dari luar kotak penalti, karena memang strikernya itu nggak terlalu efektif ya, nggak terlalu bagus untuk bisa menciptakan ruang untuk mendapat aliran bola dan menciptakan shot atau tembakan ke arah gawang. Setelah kepergian dari Mario Mandzukic nggak bermain lagi di timnas Kroasia, itu memang Kroasia seperti kehilangan seorang target man dari striker gitu. Jadi kelihatan banget semalam gimana kesulitannya Kroasia untuk bisa mencetak gol karena kekurangan striker. Oke, kita lanjut ke pertandingan terakhir antara timnas Italia melawan Albania. Emang ini cukup lebih mengejutkan ya, karena memang terjadi sejarah baru ya di pertandingan kali ini ketika gol cepat di detik ke-22 antara Italia versus Albania. Jadi itu memang nggak disangka-sangka golnya bakal terjadi di detik 22 dari kesalahan throw in dari pemain Italia. Bolanya direbut dan dipassing ke Barasi, dan Barasi akhirnya mencetak gol cepat di detik ke-22, menjadi gol tercepat dalam sejarah Euro. Tapi kalau kita lihat ya, pertandingan semalam itu Albania
di menit-menit awal dari menit 1 sampai belasan itu mereka cukup tampil efektif ya. Terbukti dengan gol di menit-menit awal itu mereka lumayan bisa menguasai alur di menit-menit awal. Tapi setelah Italia berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-16 dari free kick umpan ke Bastoni, heading dari Bastoni, Albania seperti kehilangan arus. Dia udah pemain-pemain Albania udah seperti kayak nggak tahu mau ngapain lagi, dan akhirnya 5 menit kemudian Barella berhasil membuat Italia comeback. Jadi emang lumayan kayak Albania itu kayak awal-awalnya bisa membangun ritme yang bagus untuk build up serangan, untuk bertahan, tapi setelah gol kedua dari Italia, comeback dari Italia, Albania langsung kehilangan arah dan lebih sering hanya bertahan aja, dan build up-nya juga sering dipatahkan sama dua back Italia yang bagus banget. Jika kita lihat dari statistik pertandingan, emang Italia tuh menguasai bola, penguasaan bolanya itu 69% dan Albania itu cuma 31%. Nah, untuk shotnya juga 17 shot dari Italia dan 5 dari on target, 2 membuahkan hasil, yaitu dan 2-nya itu membuahkan hasil gol. Nah, di Albania itu cuma 1 shot on target dan 8 tembakan, tapi 8 tembakan dari Albania itu kurang efektif karena memang nggak terarah ke arah gawang. Dan untuk man of the match-nya ini menarik ya. Man of the match dari Italia versus Albania ini jatuh kepada Federico Chiesa. Awalnya itu saya pikir Nico Barella, karena memang Nico Barella itu yang tampil cukup bagus ya di pertandingan semalam. Kalau kita lihat statistik dari Nico Barella versus Albania itu dia 105 successful passing, kemudian 100% juga menang tackle, 97% passing akuransi, kemudian 6/6 long passes, kemudian 1 key pass dan 1 gol. Jadi memang Barella menurut saya lebih tampil bagus ya semalam. Tapi Chiesa pun nggak bisa kita nafikan kalau dia juga tampil gemilang gitu. Dia banyak menciptakan peluang, memberi umpan, kemudian create space dan memberikan umpan kepada si Scamacca ya, striker dari Italia. Tapi memang Scamacca belum efektif untuk menyelesaikan peluang dari umpan-umpan Chiesa. Kemudian Fratesi juga cepat menciptakan peluang, jadi dia udah dapat umpan dari Scamacca. Fratesi hampir aja mencetak gol, tapi bola chipnya itu berhasil ditahan dan masih bisa diblok sama kipernya Albania dan akhirnya membentur tiang. Scamacca pun dapat dapat 1 peluang emas tapi nggak bisa dimanfaatin. Bolanya ditepis sama kiper. Jadi memang semalam itu pertandingannya seru-seru banget dan sangat menjanjikan sekali ini grup B, karena memang Spanyol dengan kemenangan 3-0 melawan Kroasia yang sebenarnya di atas kertas itu seimbang ya, pemain Spanyol dan juga Kroasia, dan mungkin Kroasia itu lebih diunggulkan karena banyak pemain veteran yang udah malang melintang di pertandingan antar negara. Jadi banyak pemain veteran, dan juga Spanyol itu kan diperkuat sama pemain-pemain muda ya, banyak pemain-pemain muda, dan memang ada beberapa pemain veteran tapi lebih banyak diperkuat sama pemain-pemain muda. Dan justru Spanyol yang tampil mengejutkan, bisa mengalahkan Kroasia dengan skor 3-0. Jadi memang sekarang Spanyol itu udah masuk dalam favorit untuk menjadi juara di Euro 2024. Menarik untuk menyaksikan grup B ini, karena grup B ini adalah grup neraka. Kita akan menyaksikan pertandingan antara Italia dan juga Spanyol, yang mana itu pasti akan menentukan siapa yang akan menjadi juara grup di grup B ini. Oke guys, itu dia untuk pembahasan rekap dari pertandingan grup A, Hungaria lawan Swiss, kemudian dari pertandingan grup B, Kroasia lawan Spanyol, dan juga Italia lawan Albania. Kalau teman-teman semua suka dengan video saya, jangan lupa untuk like dan juga subscribe, komen kalau ada masukan dan juga saran. Kita ketemu lagi di obrolan sepak bola olala selanjutnya. Bye bye.